Saya kembali ke sini dulu. Bahwa pengertian lentur kemarin sudah saya contohkan ya. Bahwa sebuah material itu kalau menerima lentur, maka ada bagian yang tertekan, ada bagian yang tertarik. Tapi kalau sebelumnya kita belajar mengenai tegangan geser rata-rata dan normal rata-rata itu sekali dia kena tegangan, maka satu penampang itu akan mengalami sifat yang sama. Kalau tarik ya tarik semua, ya. Kalau tekan ya tekan semua. Nah, kalau lentur beda. Kalau diberi beban lentur, maka ada yang kebagian tarik, ada yang kebagian tekan, ada yang tidak kebagian. Yang tidak kebagian itu ada yang di tengah ya, bukan di tengah, di garis netral. Nah, sehingga tegangannya bisa kita gambarkan seperti yang ini ya. Tuh. Nah, sekarang kita lihat keseimbangan gayanya. Jadi kalau kita mengintegralkan ya, ini kan katakanlah sigma maksimum dari bawah ya. Kemudian jarak antara garis netral dan sisi paling tepi itu adalah C, atau kita bisa katakan adalah YB, atau yang dari netral ke sisi atas adalah YA. Maka kita bisa menghitung integralnya ya, Y per C. Y itu di mana? Y itu di sembarang titik. Ya, Y per C dA. Y per C dA. Ya, jadi nanti yang diintegralkan karena C ini adalah sudah tetap, berarti dia konstan bisa keluar integral ya toh. Ya. Kemudian sigma maksimum juga sudah tetap, jadi dia bisa keluar integral. Jadi yang di dalam integral hanya Y saja yang berjalan ya dari tepi sisi kiri, sisi bawah ke garis netral. Nah, nanti batasannya adalah batasan luasan ya. Jadi nanti dari sisi paling tepi ke tengah. Ya. DA ini kan sama dengan apa? Kita lihat di sini. Ini ya. Ya, jadi Y per C kali sigma maksimum DA itu dikalikan Y sama dengan, oh ini kok berantakan ini ya, jadi maximusnya ada di sini nih. Ya, jadi PPT-nya sudah benar ini kan bentuk PDF. Ya, kenapa sama dikalikan Y? Karena kita menghitung momen. Momen itu adalah, ini kan gaya ya. Jadi YDA itu adalah gaya. Gaya dikalikan jarak akan sama dengan momen. Jadi kalau di sini adalah mau menghitung momen, maka gaya dikalikan jaraknya adalah Y. Y itu adalah tempat sembarang yang mau kita hitung. Sehingga hasilnya akan menjadi sigma Y kuadrat per C integral dA. Ya, batasannya adalah luasan. Ya, nah kemudian kalau kita lihat ilmu apa ya, kalian belajar kalkulus ya. Momen inersia itu diajarkan di mana? Di fisika atau di kalkulus? Fisika, Pak. Di mana? Fisika. Oh, di fisika ya. Oke. Kalau di fisika kita mengenal momen inersia ini adalah Y kuadrat dA. Jadi ini Y kuadrat dA ini integralnya itu adalah integral daripada momen inersia. Nah, jadi Y kuadrat dA ini kita bisa gantikan dengan I. Itu yang kita sebut dengan inersia. Nah, sehingga rumusnya momen apa? Momen itu menjadikan rumus ini tadi yang
Y per C kali sigma maksimum dA kali Y akan menjadi sigma maksimum per C kalikan I. Ya, dikalikan I. Nah, itulah yang kita sebut dengan momen. Nah, jadi momen inersia kita gunakan untuk menghitung tegangan nantinya. Jadi kalau kita balik M sama dengan sigma per C dikalikan I inersia. Kalau kita balik, kita mau menghitung tegangannya, maka kita bisa memindahkan M menjadi M kali C per I. Ini rumus yang akan kita pakai untuk seterusnya. Jadi kita nggak akan memakai rumus integral ini. Ya, integral ini sudah kita jadikan I. Nah, I-nya ini nanti kita hitung sendiri-sendiri. Setiap penampang kan I-nya beda. Nah, sehingga rumus akhir yang kita gunakan nanti adalah MC. Nah, sehingga kita punya rumus tambah satu lagi ya. Tambah satu lagi. Jadi kemarin kita punya rumus sigma. Kita punya rumus sigma sama dengan P per A. Ya, ini P-nya P geser, P normal P normal. Ini A-nya juga A normal. Kemudian to itu juga P per A sama dengan ini geser, A-nya juga geser. Nah, sekarang kita tambah lagi tegangan lentur. Sigma sama dengan M kali Y dibagi dengan I. Ya, kalau maksimum ini kita ganti dengan C. Tapi kalau Y-nya kita hitung yang di sini misalkan. Nah, yang di sini Y itu kan ini Y nih ya. Nah, dari sini ini Y. Y itu di mana? Sembarang. Pokoknya di sini ya Y-nya ini. Sini. Jadi kalau mau kita mencari tegangan di daerah serat ini, ya Y-nya ini. Kalau mau mencari di serat ini, Y-nya ya ini. Ya, tergantung kita. Kalau mencari tegangan maksimum, berarti kan di tepi. Y-nya sama dengan C ini. Gitu ya. Nah. Itu. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung tegangan serat atas itu berarti kalau kita punya penampang begini, ini garis netral ya, garis netral, ini adalah serat atas, ini adalah serat bawah. Ya, serat atas, serat bawah, maksimum ya. Kalau kita mau mencari tegangan di sini, sigma katakanlah. Nah, sama, sigma sama dengan M kali Y dibagi dengan I. Y-nya di mana? Y-nya itu ini. Nah, ini kenapa kok YA? Karena kita mencari max. Max kan ada di paling tepi. Ya, max ada di paling tepi, berarti kita menggunakan YA. Untuk yang bawah kita menggunakan YB. Yang bawah ini adalah YB, itu adalah maksudnya ini. Ini YB ya. YA-nya ini. Oke? Jadi kita sekarang punya rumus. Rumus itu sigma sama dengan M kali Y bagi dengan I. Bukan YB ya. Kalau kita menggunakan YB berarti sigmanya max. Kalau kita tidak max, katakanlah di serat-serat tepi, kadang-kadang di problem lapangan ya, kenapa kok mesti kita harus mencari tegangan di serat itu gimana? Misalkan begini, ini saya hapus dulu. Saya punya
balok komposit ya. Di jembatan itu ada yang kita sebut dengan balok komposit. Balok komposit itu adalah profil WF ini, terus digandeng dengan beton. Betonnya di atasnya begitu. Ini beton. Nah, sehingga kita harus mencari tegangan di sini itu berapa. Di baja berapa, di perbatasan ini berapa. Kita harus cari. Di betonnya berapa. Di baja sini berapa. Makanya kita harus mencari sigmanya. Ya toh? Nah, sigma kalau dia dibebani lentur, maka rumusnya adalah M kali Y dibagi dengan I. Ya, M kali Y dibagi dengan I. Itu adalah sigma. Jadi tegangan lentur ini termasuk golongan tegangan apa? Berarti dia termasuk tegangan normal. Makanya simbolnya selalu sigma, bukan to. Kalau to ini adalah geser. Jadi lentur itu tegangannya masih dalam golongan normal. Normal tarik dan normal tekan. Ya. Jadi dia bisa dijumlahkan dengan tegangan normal yang terjadi. Oke, jadi kita bisa nyari tegangan di sini berapa? Misalkan di sini. Ya kita nyari Y-nya, ini kan ada garis netral nih. Nyari Y-nya berapa? Ya tetap M kali Y dibagi I. Ya. Nah, kalau suatu material itu seperti yang kemarin, kita kembalikan ke rumus yang kemarin. Seperti ini. Kalau dia diberikan lentur, maka semua serat yang ada di atas garis netral, lihat lenturnya ya, kalau benda itu lenturnya begini, lenturnya seperti ini ya, seperti ini, maka seluruh serat yang berada di atas garis netral selalu mengalami tekan. Ya, jadi kalau kita gambarkan di sini ini, ya, dari seluruh yang di sini itu akan mengalami tekan. Nah, seluruh yang di bawah ini akan selalu mengalami tarik. Kalau lenturnya begini, ya kebalikannya ya. Misalnya begini, kemudian ini adalah garis netral, ya, maka bentuk spias yang kita gunakan adalah seperti ini. Jadi ini akan mengalami selalu tarik, ini akan mengalami selalu tekan. Ada pertanyaan? Nanti ada kombinasi. Nanti kalau di lapangan itu terjadi kombinasi lentur dan tarik atau lentur dan tekan, itu digandeng, nanti bisa dihitung. Ya, itu namanya tegangan kombinasi. Nanti kita juga sampai ke sana. Sekarang kita belajar lenturnya dulu. Ya, ada pertanyaan di sini? Nah, sehingga apa yang harus kita cermati di sini? Yang kita cermati di sini adalah rumus ini. Rumus sigma ini harus kita cermati. Sigma sama dengan M kali Y per I. Nah, kalau kemarin kita mengenal sigma sama dengan P per A, maka bagian yang terpenting di sini bagaimana kita mencari P-nya dan bagaimana kita mencari A-nya. Itu yang penting. Kalau P-nya salah, A-nya salah, sigmanya pasti salah. Atau P-nya benar, A-nya salah, sigmanya juga pasti salah. Atau P-nya salah, A-nya benar, sigmanya juga pasti akan salah. Ya. Nah, sekarang kalau dilentur, ya kita harus bisa mencari momennya. Makanya bidang M di sini jadi penting. Ya, bidang M jadi penting. Kemudian kita bisa harus mencari Y-nya. Yang kedua. Yang ketiga, kita harus bisa mencari I-nya, inersianya. Entah dari persamaan, entah dari integral, terserah. Yang penting I-nya harus ketemu.
Ya, I-nya kalau bentuk kotak kan gampang kita hafal ya. Kalau bentuk kotak begini, misalkan ini B, ini H, maka I-nya adalah berapa? Ada yang tahu? Hafalnya? Untuk bentuk kotak? Tanpa menghitung. Dihafal. Ada yang tahu? Kalau pakai integral gini ya pasti tahu ya. Integral antara 0 sampai setengah H. Ini batasannya. Nah, ini kalau kita hafal, kita harus hafal ini rumus-rumus praktis yang harus kita hafal. Ini adalah 1/12 kali B dikalikan H pangkat 3. Ya, itu rumusnya yang untuk bentuk kotak. Bentuk bulat ada lagi. Bentuk segitiga kita bisa cari dengan integrasi. Bentuk kotak kita bisa bentuk T, bentuk H, bentuk I, bisa kita hitung. Ya, kalau kita hitung secara cermat, kita biasanya menggunakan integrasi ya, integral yang ada di fisika itu. Tapi nanti ada rumus-rumus yang katakanlah bentuk penampang. Penampang dari teknik sipil ya, bangunan-bangunan struktur-struktur teknik sipil itu biasanya bentuknya tidak aneh-aneh. Jadi kalau penampang bentuknya itu kalau enggak bentuk I, bentuk H, bentuk T, bentuk kotak lubang, bulat, pipa, itu ya. Bentuknya seperti itu. Jadi tidak ada penampang sipil itu jarang sekali kalau kita menggunakan penampang bentuknya seperti ini. Nah ini kan ngitungnya energinya sulit ini. Gimana garis naturalnya di mana, sumbunya di mana, enggak tahu kita. Ya, ini tapi bisa dihitung sebetulnya kalau kita pakai integrasi persamaannya, rumit banget. Nah, kalau kita menggunakan program AutoCAD bisa menghitung inersia, bentuk apapun. Ya, kita masukkan persamaannya ini persamaannya ini, kita masukkan di dalam AutoCAD bisa menghitung I-nya berapa. Kalau hitung pakai tangan sulit ini, karena setiap begini akan ganti persamaan terus ini. Ya, harus kita bagi-bagi. Misalkan bentuk begini. Nah, ini kan kalau ngitung dihafal kan enggak ada. Kita harus menghitung dengan integrasi. Caranya bagaimana? Ya kita bias menjadi gini. Ya, ini adalah garis netralnya, ini garis netral yang segitiga. Kita hitung terus kita jumlah. Ya, kalau kita mau menghitung inersia seperti ini ya. Kalau ini diintegrasikan masih gampang kita. Karena persamaannya linear. Kalau persamaan sudah nggak linear seperti yang model seperti ini, nah, itu akan sulit kita. Mungkin pangkat 3, mungkin pangkat 6, mungkin pangkat 3, pangkat 4. Sulit kita akan. Nah, kalau enggak program yang menghitung ya kita bisa menghitung tapi kesulitan. Malah jadinya salah. Ya, kalau di program kita bisa menghitung itu dengan AutoCAD. Kalau bentuknya segitiga seperti ini, dan segi 4 dan segitiga ini gampang. Ini bisa kita hitung, yang segitiga bisa kita hitung, kita jumlah. Ya, inersia ada 2. Inersia terhadap sumbu X dan inersia terhadap sumbu Y. Ya. Nah, itu tergantung lenturan kita nanti. Lenturannya kalau seperti ini, seperti lenturan ini ya, seperti lenturan ini sumbu X-nya di sini, sumbu Y-nya di sini. Maka kalau dia lentur ke bawah, kita beri nama IX. Jadi inersia terhadap sumbu X, itu lenturnya ke bawah. Kalau lenturnya ke samping, maka momen inersia terhadap sumbu Y. Nah, ini namanya MY. Kalau yang ke sini itu MX, yang ke sini adalah MY. Ini perjanjiannya seperti itu. Oke? Ya. Baik, kita teruskan. Ya, kita kembali ke rumus ini ya. Rumus ini. Nah, sehingga apa yang menjadi penting di sini? Yang bagi penting adalah bagaimana momen yang dihitung. Terus bagaimana I yang dihitung itu yang mana? Yang benar, IX atau IY? Ya, tergantung lenturannya. Ya. Nah, nanti I-nya itu ada macam-macam. Nah, sehingga
SST sini fungsinya apa? SST yang sudah saudara pelajari di semester 1, yaitu untuk mencari M itu. Ya, untuk mencari M. Misalkan ada soal, contoh seperti ini ya. Nanti kita sampai ke sana juga. Tapi saya gambarkan dulu kira-kira seperti ini. Contoh seperti ini. Ini kan bentuknya T juga enggak T juga, I juga enggak I ya, tapi bentuknya seperti itu. Nah, ini kan kita harus menghitung M-nya berapa, I-nya berapa, ya, baru kita masukkan ke M kali Y per I. Nah, kalau M-nya nggak dihitung di sini, karena sudah diketahui di situ 17,5 cube feet. Ya, tapi kalau seperti ini, contoh seperti, nah ini seperti ini, nomor 6 ya. Di situ ada balok yang seperti itu, sendi roll, diberi beban 12 kN, di tengah itu ada beban merata 10 kN per meter. Nah, kita mau masukkan ke rumus ini, rumus sigma sama dengan M kali Y per I. Ya, misalkan kita mau mencari sigma max. Ya, berapa sigma max dari struktur seperti ini? Yang harus kita cari apa? M-nya harus max. Y-nya harus max. Baru kita bisa menghitung sigma max. Nah, kalau M-nya max, berarti kita harus menggambar bidang momennya di sini. Ya toh, bidang momen maksimum bisa kita hitung toh dengan SST itu. Kita hitung. Kemudian Y maksimum sudah pasti yang paling tepi. Nah, kalau bentuknya seperti ini garis netral. Berarti kita harus menghitung garis netral. Garis netral dihitung, baru kita bisa menentukan M max-nya yang mana. Ya, M max tekan mungkin di sini. Kalau M max tarik ya di sini. Ini tekan. Y maksimum tekan. Ini Y maksimum tarik. Ya, Y-nya seperti ini ya. Nah, begitu. Makanya ini adalah suatu problem di mekanika bahan yang dimana kita di sini pertanyaannya hanya sederhana sebetulnya. Ya, pertanyaannya sederhana. A, the maximum tension bending stress at any location. Ya, at any location itu berarti di mana saja sepanjang balok. Jadi bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, ya toh? Kita tidak tahu. Nah, supaya tahu bagaimana, ya kita harus menghitung M max-nya di mana. Katakanlah M-nya di sini. Nah, ini berapa jarak terhadap tumpuan ini? X misalnya. Harus kita hitung. Kan kita bisa menghitung M max itu. M max kita hitung dengan menurunkan rumus persamaan kalau di SST itu persamaan momen diturunkan pertama. Ya. Di D sama dengan 0, di situ ada M max. Ya. dm dx sama dengan 0 itu adalah letaknya momen maksimum. Ya. Diingat-ingat ya. Jadi ini harus kembali ke SST supaya bisa menghitung momen maksimum ya. Supaya menghitung inersia ya di fisika. Sampai nanti kita bisa masuk ke dalam persamaan M kali Y dibagi dengan I. Ya. Oke, itu gambaran. Nanti kita sampai ke sini juga. Sekarang kita kembali lagi ke situ. Nah, kita punya rumus ini. Nah, rumus umumnya jadinya seperti ini nih. Rumus umumnya. Ini rumus umumnya ya. Kalau di sini ditulis M max, maka di sini harus sigma max, maka di sini adalah harus max ya. Ini harus max. Ininya harus max.
Ya, tapi kalau secara umum ya sigma aja, jangan dikasih max, ini nggak usah. Seperti itu. Itu umum, jadi kita nggak tahu sigma di mana yang kita cari, M-nya di mana, Y-nya di mana, itu bebas. Tergantung problemnya. Ya. Nah, terus ada yang kita sebut dengan momen tahanan. Momen tahanan itu ini ya, ini berantakan gini ya, nggak tahu ini. Momen tahanan itu seperti itu, yang kita sebut dengan W. Jadi W itu adalah sama dengan I dibagi dengan Y. Ya, itu Y-nya itu ya Y maksimum. Nah, sehingga kalau kita punya rumus sigma sama dengan M kali Y dibagi dengan I, ya, maka ini bisa kita ganti misalkan I per Y kan sama dengan W. Berarti kalau Y per I itu sama dengan seper W, kan gitu ya. Ya, ini kan. Ini itu nanti akan sama dengan seper W ini. Ini adalah sama dengan seper W. Sehingga kita punya rumus baru lagi, sigma sama dengan M dibagi dengan W, kan gitu. Ya, kita akan punya rumus baru, M sama sigma sama dengan M dibagi dengan W. Ya, oke, ada pertanyaan? Nah, sebelum masuk ke sigma, maka kita latihan dulu bagaimana mencari I. Ya, kita mengulang dulu teknik fisika. Ya, ilmu fisika ya, ilmu fisika. Nanti kita juga melakukan perhitungan dengan SST. Jadi pada prinsipnya momen inersia itu bisa kita hitung dengan persamaan ini. Ini kan rumus di fisika, toh? Y kuadrat dA ini kan rumus di fisika. Maka kita akan menggunakan itu. Tapi nanti ada rumus-rumus praktis yang bisa kita gunakan supaya tidak pakai integral. Ya, cuman bentuknya tidak boleh beraturan, tidak boleh tidak beraturan. Bentuknya itu yang beraturan. Bisa kita hitung. Oke? Ada pertanyaan? Baik, kita hitung sekarang, nyoba menghitung momen inersia dengan rumus I integral Y kuadrat dA. Bentuknya kotak seperti itu. Ya. Di mana lebarnya adalah B, tingginya adalah H. Garis netralnya sudah pasti di tengah kan, kalau bentuk simetris. Kalau bentuknya kotak begini kan kita bisa langsung meletakkan garis netral itu di sini. Di tengah, ya. Di tengah, ini adalah garis netral. Ini pasti sama. Ini setengah H, ini setengah H. Tapi kalau bentuknya seperti ini, kita tidak bisa langsung ngasih garis netral. Terus kita hitung, karena kita tidak tahu ini berapa. Ini adalah YA, ini YB. Tidak tahu kita YA dan YB-nya berapa. Bisa menghitung garis netral seperti itu? Gimana cara menghitung garis netral? Di suatu penampang yang tidak simetris. Bentuknya T katakanlah. Ada yang bisa? Ahmad Zaki? Bagaimana menghitung garis netral yang bentuknya tidak simetris? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak, saya. Lu kok belum tahu? Di fisika kan dicari itu, nanti ajarkan itu. Gimana caranya menghitung garis netral? Made, tahu? Dulu di fisika belajarnya ini Pak, kayak nyari titik berat gitu. Ya, seperti menghitung titik berat ya. Kita menggunakan statik momen. Ya. Jadi luas kali jarak dibagi sigma luas terhadap satu garis sembarang.
Ini ada nih di fisika. Kalian harus mengulang, saya yang kuliahnya berpuluh-puluh tahun yang lalu aja masih ingat. Masa baru kemarin sudah enggak ingat? Ada ini menghitung garis netral atau menghitung titik berat itu kan ada. Ya, itu bisa dicari. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada nih kita teruskan. Ya, jadi di mekanika statis tertentu ya, dan mekanika bahan ini merupakan sangat-sangat dasar daripada ilmu teknik sipil. Ya, jadi nanti di beton praktekan Anda akan ketemu lagi, di ilmu baja akan ketemu lagi, di beton akan ketemu lagi. Jadi dasarnya ada di sini. Kalau SST dan mekanika bahan ini kalian tidak bakat atau tidak bisa, lebih baik jangan sekolah sipil sudah. Lebih baik cari yang lain saja. Sekolah yang lain. Ya, makanya saya selalu menekankan di sini ini adalah ilmu yang sangat dasar ya, yang harus di harus dipegang terus ya. Jadi jangan menyerah begitu. Ya, jangan menyerah. Jadi harus dicari lagi. Ya. Kita lihat itu rumus integral Y kuadrat dA ya. Ini kebetulan tulisannya numpuk-numpuk. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita tahu ya, di sini itu adalah integral Y kuadrat dA. Maksudnya begitu. Batasannya antara minus H, karena nolnya di sini, maka minus H per 2 sampai dengan plus H per 2. Batasan integralnya. Ya. Anda lihat lagi lah buku-buku yang kuliah yang lalu. Ya, batasnya itu. Nah, dA itu apa? dA itu adalah luas. Di mana luas itu adalah B konstan. B itu konstan ya, tidak akan berubah. Dikalikan DY, DY yang berubah. DY itu karena dari 0 sampai ke bawah ini kan berubah. Dari Y-nya 0, Y-nya tambah sedikit, di sini sedikit, sini sampai ke Y-nya sama dengan setengah H. Ya, kalau kita selesaikan integral ini, akan menjadi ini. Sepertiga Y pangkat 3 kali B ya, karena B-nya konstan, maka integralnya hilang. Sehingga tinggal batasnya minus H per 2 sampai plus H per 2. Kalau minus H per 2 dan plus H per 2 kita masukkan dalam batas integrasi itu, maka kita akan mendapatkan rumus ini, bukan rumus, mendapatkan hasil ini. Yang saya katakan tadi, ini boleh dihafal ini. Ini boleh dihafal. Jadi integral Y kuadrat dA untuk bentuk kotak, ya ini 1/12 BA pangkat 3. Itu adalah I apa ini? IX ya, kita sini IX. Kalau IY gimana? Zaki, mana Zaki tadi? Zaki, kalau itu IX 1/12 BA pangkat 3, kalau IY-nya berapa? Zaki dengar saya enggak? Iya, Pak. Berapa IY-nya? Bentuknya tetap kotak seperti itu. 1 sama X. Berapa? Zaki? Iya, Pak. Ini integralnya, Pak, tadi, Pak. Kenapa? Maksudnya integralnya berapa? Bukan. Hasilnya integral IX itu kan 1/12 BA pangkat 3. Dengan integral seperti itu. Nah, kalau sekarang kita mau ngitung IY-nya berapa? Kan itu boleh dihafal, itu 1/3/12 itu. Berapa? Ini
Sama nggak sih Pak? Sama. Belum tahu Pak. Nggak tahu terus, nggak tahu terus. Besok saya tanya lagi ya. Jadi nggak boleh jawab nggak tahu. Kalau nggak tahu saya tanya terus ini sampai tahu. Ya, jadi harus belajar. Sheila. Berapa? Berapa Sheila? Itu yang 112 B3 kali H bukan Pak? 12 B pangkat 3 kali H. kali H. Betul. Ya gini loh maksud saya. Responsif ya. Caki ya. Nanti kuliah saya harus responsif. Besok saya tanya lagi nih. Kalau nggak bisa terus ya saya tanya terus. Sampai mau belajar. Ya, jadi kalau itu dibalik, diputer, sehingga batasannya menjadi minus B/2 sampai plus B/2, bukan H. Maka hasilnya akan menjadi 1/12 HB pangkat 3 ya. Sama yang dikatakan Sheila itu. Terus 1/12 B pangkat 3 kali H. Begitu ya. Nah, sekarang kalau bentuknya kotak tapi pipa. Seperti ini. Ini kita harus bagi-bagi. Kita bagi-bagi. Ini saya baginya begini. Kotaknya ini. Ya. Saya bagi ini. Ya. Jadi ini dihitung sendiri-sendiri, ini sendiri, kemudian ini. Ya. Makanya di situ ada tiga penjumlahan ya, 3 penjumlahan. Yang ini yang mana? Yang ini ya. Itu adalah yang ini. Minus 2, ini minus 2 sampai minus 1,5. Kemudian yang saya lingkari biru ini, itu yang mana? Itu yang berdiri, karena di sini 2 kali. Kan ini simetris ini. Ini sama ini. Kemudian yang ini saya lingkari dengan warna hijau, katakanlah yang ini ya. Kalau yang atas ini. Ya, jadi itu ada 3 penjumlahan. Jadi integrasi yang merah itu batasannya adalah minus 2 sampai minus 1,5. Kemudian yang berdiri itu yang 2 kali itu adalah minus 1,5 sampai dengan plus 1,5.
Kemudian yang hijau itu mulai plus 1,5 sampai plus 2. Ya, jadi ada tiga integrasi. Oke? Jaki, paham? Paham, Pak. Paham. Nah, terus kita selesaikan satu-satu itu integrasinya. Yang merah berapa, yang biru berapa, yang hijau berapa. Ya, kalau kita selesaikan integrasi itu dia akan sama dengan ini. Ya, yang batasannya adalah minus 1,5 sampai minus 2, plus minus 1,5 sampai plus 1,5 ini yang berdiri. Kemudian yang paling atas yang hijau tadi adalah 1,5 plus sampai plus 2. Kalau kita hitung ketemu ini dia. Ya, ketemu ini. Ya, cuma kita harus mengintegrasikan satu-satu. Nah, kalau bentuknya bentuk-bentuk umum seperti kotak, lingkaran, ya, atau bentuk I yang merupakan kumpulan dari kotak, nah itu gampang kita hitung. Gampang kita hitung. Nah, caranya adalah seperti ini. Ini. Pendek kan? Jadi kita bisa menghitung ini dengan satu baris ini tok selesai. Ketemu ini juga. Sama. Ya, tapi asal bentuknya bagian daripada kotak-kotak yang seperti tadi. Pipa itu kan kumpulan dari kotak-kotak. Ya, kita tergantung kita baginya seperti apa. Kalau tadi kan saya baginya seperti ini ya. Ini ada kotak, kita bagi seperti ini. Ya. Ini. Kalau kita baginya seperti ini ya kan boleh. Begini. Ini. Boleh juga nih. Ini kalau hitung hasilnya juga harus sama dengan 13,75. Sudah pasti. Kalau tidak seperti itu ya kita ngitungnya salah, gitu aja. Tergantung baginya. Bagi yang paling gampang seperti apa? Apakah boleh kita bagi seperti ini? Misalkan, ini saya hapus. Kita bagi seperti ini. Ini saya hapus ya. Ya, gini. Baginya enggak karuan. Misalnya kita bagi seperti ini. Ini saya bagi begini. Ini saya bagi begini. Ya. Kemudian ini saya bagi begini. Ini saya bagi begini. Ini ya boleh. Jadi ini sendiri. Ini sendiri ya. Warna lain ya. Ini sendiri. Kemudian ini sendiri. Kemudian ada lagi satu. Katakanlah ini sendiri. Ini boleh, boleh. Hasilnya juga harus sama dengan ini. Ya, cuman kalau seperti ini sendiri-sendiri. Kalau tadi kan ada yang 2 kali ya. Persamaan yang tadi itu integralnya kan ada 2 kali. Kalau ini sendiri-sendiri, ini ada 1. Ini ada 2. Lain-lain kan ini. Ini 3, ini 4. Kalau seperti ini, kan ada 1. Ini sama ini menjadi 2 ya, jadi 1. Ini 3.
Lebih gampang mana? Lebih gampang yang kanan kan, kita lebih singkat ngitungnya. Tergantung kita baginya seperti apa. Nah, kita harus bisa membagi supaya ngitungnya lebih gampang. Oke? Nah, apa yang kita lihat di situ? Ya. Jadi, kalau mau menghitung, yang pertama kita harus menghitung garis netralnya dulu. Ya, misalkan ini. Garis netralnya kita tidak perlu menghitung lagi, kita langsung letakkan di tengah-tengah. Ya, jadi ini masih setengahnya ini. Ya, kemudian kita bagi. Kita membuat hitungan ini gampang. Jadi seolah-olah kotak ini utuh. Tidak ada lubang. Maka kita menghitungnya menggunakan 1/12 BH pangkat 3. Katakanlah ini adalah 3. Ini adalah 4. Berarti rumusnya adalah 1/12 B-nya 3 kali 4 pangkat 3. Terus dikurangi lubang. Lubangnya kan tidak ada bandanya. Ini juga sama dengan 1/12. B-nya ini, B-nya 1 ya. 1, ini 3. Berarti 1/12 kali 1 kali 3 pangkat 3. Kalau kita hitung ketemunya 13,75. Itu. Jadi dianggap utuh, kemudian dikurangi lubang. Itu kan cara kita ya, supaya gampang. Paham? Kalau bentuknya T bagaimana? Nah, nanti kita harus ngitung garis netral. Kalau ini kan garis netralnya kita tidak ngitung. Kita langsung letakkan di tengah. Jadi ini kalau itu 4, berarti ini 2, ini 2. Sudah pasti. Jangan kita ngitung garis netral lagi. Itu makan waktu nanti. Nah, kecuali kalau bentuknya tidak simetris, kita harus ngitung letak garis netral. Dengan menggunakan static moment itu. Static moment dibagi dengan sigma luas. Static moment terhadap garis netral, terus dibagi dengan sigma luas. Ya, jumlah ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, sekarang latihan kita membuat momen lihat soal kita latihan membuat momen inersia ini. Nih. Nomor 1. Ya. Jawabannya enggak, oh enggak ada. Nomor 1. Karena bentuknya T tidak simetris, maka kita tidak bisa meletakkan garis netral itu di tengah-tengah dari tingginya itu kan 50. 10 dan 40 kan 50. Kita tidak bisa meletakkan di 25, tidak bisa, karena ini tidak simetris. Tapi kalau yang nomor 2 bisa. Nomor 2 bisa langsung kita letakkan di sini, boleh. Ini boleh ini. Ini langsung dibagi. Ini jumlahnya berapa? 10, 8, 20, 18 berarti 20, 36, 20, 56 ya. Ya, betul ya. 30 tambah 16, 46. Bagi 2 berarti 18 ditambah 10. Bisa kita berapa? Nah, bagi kita bagi seperti ini katakanlah. Ya. Luasan 1, luasan 2. Atau kita bagi seperti ini. Ini boleh juga. Ini 1, 2, 3.
Ya. Nah, supaya gampang, saya baginya begini saja. Saya baginya ini aja. 1, 2. Ya. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya adalah static moment, jumlah static moment terhadap garis netral dibagi jumlah luas. Nah, kita tentukan di sini. Ini misalkan ini adalah garis netralnya. Kita tidak tahu. Ya. Kemudian kita hitung static moment terhadap garis sembarang dulu. Garis sembarang itu di sini katakanlah. Kita nempelkan di sini aja. Dengan atas boleh, dengan bawah juga boleh. Supaya nanti kita bisa menghitung. Nah, kalau kita mau menghitung YA, maka terhadap atas saja lebih gampang. Ya. Jadi YA ya itu sama dengan luasan 1. Luasan 1 itu adalah A1 dikalikan jarak terhadap garis netral. Garis netralnya kan ini. Sorry, bukan garis netral. Terhadap garis sembarang, sorry. Terhadap garis sembarang. Terhadap garis sembarang ya. Jadi terhadap ini. Ya. Terus kalikan berapa itu? A1 dikalikan 10/2 ya. Ditambah A2 dikalikan ini. Separuhnya ini berapa terhadap sini? Berarti 20 tambah 10. Ya. 20 tambah 10 berarti 30. Per 2. 20 tambah 10. Iya, 20 tambah 10 ya, enggak pakai per 2. 20 itu adalah 40/2 ditambah 10. Ya. Atau supaya tahu, ini saya ini aja. Empat 40/2 plus 10. Dibagi luasnya A1 plus A2. Itu adalah YA. Nah, nanti YB-nya gampang. Kalau YB-nya nanti sama dengan 10 plus 40 dikurangi YA. Sama dengan berapa? Oke? Coba kita hitung sekarang. YA itu kita hitung. A1-nya berapa? Ayo hitungkan saya. Apa yang menghitungkan saya nih? A1-nya 300. A2-nya berapa? 400. 400. Terus berarti YA-nya sama dengan 300 kali 5 ditambah 400 kali 30 dibagi 300 plus 400. Ketemu berapa? 19,29. 19, berapa? 29. 29. Berarti YB-nya sama dengan 50 kurangi 19,29. Sama dengan berapa? 30,71. Berapa?
30,71. Nah, berarti ini jelas ini angkanya. Sama dengan 19,29. Ini sama dengan 30,71. Itu baru garis netral. Belum inersianya. Ya. Inersianya itu nanti kalau misalkan inersianya potongan penampang satu itu tidak berimpit dengan inersia total, namanya bukan inersia, garis netral total. Garis netral totalnya kan ada di sini. Ini saya hapus ya biar jelas. Saya hapus dulu aja. Loh, hapus semua. Tidak apa-apa. Jadi nanti ini 19 itu di sini kira-kira ya. Ya. 19,29. Ini tadi adalah 30,71. Nah, inersianya itu sama dengan IX ya. Ini kan X ya. Y-nya ini. IX-nya, nah terus di sini ya, IX-nya sama dengan, ini kan titik beratnya di sini nih. Yang ini, yang bawah ini, di sini. Ya, IX-nya sama dengan 1/12 BH pangkat 3, B-nya adalah 30, H-nya pangkat 3, H-nya adalah 10, ini luasan 1 ya. Ini luasan 1 tadi ini 1, yang ini 2. Ya. 1/12 B kali H pangkat 3, hanya 10 pangkat 3, yang luasan 1. Ini luasan 1 ya. Ditambah, ini masih ditambah, luasan 1 itu masih ditambah, karena dia titik beratnya ini, titik beratnya 1 itu tidak berimpit dengan sumbu X. Kalau dia berimpit dengan sumbu X, tidak ada tambahan. Karena dia tidak berimpit dengan sumbu X, maka harus tambahan, ada tambahan, luas kali jarak kuadrat. Jadi luasnya 1 itu berapa tadi? 300 ya? Ya. Iya, Pak. 300 kali jarak titik beratnya terhadap garis netral. Ini kan garis netral nih. Berarti berapa jarak terhadap garis netral? 19,29 dikurangi 5 kuadrat. Itu adalah luasan 1. Paham ya? Jadi dikalikan ini loh. Nah ini. Ini itu adalah sama dengan 19,29 dikurangi 5. 5 itu karena ini 5 ini. Kuadrat ya. Itu luasan 1. Luasan 2-nya, ini luasan 1 ya semuanya ini. Ini salah ini. Ini luasan 1. Semua ini ya. Ini luasan 1, semuanya itu. Terus luasan 2 itu adalah yang bawah. Luasan 2 itu adalah 1/12, B-nya adalah 10, H-nya adalah berapa H-nya? H pangkat 3-nya berapa? 40 ya, Pak? 40 pangkat 3 ditambah luas kali jaraknya. Luasnya adalah tadi 400 ya.
400 kali jarak kuadratnya berapa? satu kurang 20. Berapa? 30,71 kurang 20. 30,71 kurang 20 kuadrat. Ini adalah luasan 2. Nanti dijumlah, jadi IX itu sama dengan 1 ditambah 2. Sama dengan berapa? Nah, dihitung nanti itu. Nah, itu caranya. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham? Coba sekarang saya tunjuk salah satu ya. Supaya bisa. Ini pertanyaan yang kedua belum terhitung. Rangga Wahyu. I-nya dihitung sekarang. Ya. Didetikkan saya. Ini saya tutup dulu. Ini nanti dihitung ya. 1 tambah 2 tadi ini berapa nanti? Itu adalah IX. Sekarang IY-nya kita hitung. Kita gambar ulang aja di sini. Ya, kita gambar ulang. Oke. Garis netral. Garis netral. Ini garis netralnya kita nggak perlu ngitung karena simetris. Kiri kanan kan simetris tuh. Nggak perlu ngitung, kita langsung letakkan di sini saja, langsung di tengah. Ini sumbu Y, sudah pasti di situ. Kalau kita ngitung, nanti menghabiskan waktu. Ya. Ini tadi sudah ketemu di situ. Ini 19,29, ini 30,71. Nah, sekarang kita kan tadi baginya seperti ini nih. Ya. Ini adalah luasan 1, ini adalah luasan 2. Siapa tadi? Yang saya tunjuk tadi siapa? Pak Rangga. Rangga ya, Rangga. Sekarang IY. Berapa Rangga? Rumusnya 1/12 kali B pangkat 3 kali H. Yang agak keras sedikit. Dekatkan mic-nya. 1/12. Rumus 1/12 kali B pangkat 3 kali H. B pangkat 3-nya B-nya berapa? B-nya 19. Ini mau luasan 1 apa luasan 2? Yang satu dulu, Pak. Satu dulu, Pak. Satu dulu berapa? 1/12 kali? 1/12 kali 30 ya, Pak?
Luasan 1, 30 itu loh ada di luasan 2. Enggak, 30 yang mana? 30 itu yang mana? Bentar, Pak. Ini 30 ini. Sebentar, Pak. Ini 30 ya? Betul. Dari Ini gambar tadi 10. sih, iya itu yang 30, Pak. 1/12 kali ini 10 ya. Ya, kali 30 pangkat 3 kali 10. Ya, betul. Terus ada tambahan lagi apa enggak? Enggak ya, Pak. Enggak. Kenapa? Karena tadi berhimpit ya, Pak. Ya, karena kali jarak kuadratnya dia berimpit dengan sumbu Y, berarti jaraknya 0. Karena, ya toh? Kan luasnya kan A kali Y kuadrat. Nah, Y-nya ini berimpit. Berarti 0 kan jaraknya. Nah, berarti tidak ada lagi tambahan. Terus, gimana? Kan belum nih, belum selesai. Yang luasan 2, Pak. Ya, berapa? Luasan 2-nya itu 1/12 kali 10 pangkat 3 kali 40. Ya. Nah, ini nggak ada tambahan karena titik beratnya luasan 2 berimpit dengan sumbu Y. Berarti tidak ada tambahan jarak kuadrat. Nah, ini bisa dijumlah langsung ini. Sama dengan berapa ini adalah IY. Oke? Ya, IX-nya agak ruwet karena masing-masing luasan itu tidak berimpit dengan garis sumbu X. Sumbu X-nya kan di sini nih. Ya. Tidak berimpit. Berarti ada luasan jarak kuadrat. Ada pertanyaan? Ya, kita latihan yang C tadi itu. Ada IX, ada IY. Boleh saya hapus ini? Sekarang kita gambar yang kedua. Ini ya. Ini tadi berapa ya ini ya? Ini 10, kalau nggak salah ini 8. Ini adalah 8, 10, ini 20 ya? Betul? Iya, Pak. Yang ininya berapa nih? 10 10 ya? semua. Iya. Nah. Oke. Untuk sumbu X, kita nggak perlu hitung. Ya. Tidak perlu menghitung dengan static moment tadi. Karena dia simetris atas dan bawah sama. Kita bisa langsung meletakkan sumbu itu ada di tengah-tengah sini ya. Ya. Tapi sumbu Y-nya tidak bisa karena dia kiri kanan tidak simetris. Kita letakkan di sini sumbu Y tapi tidak tahu tempatnya di mana. Sehingga kita harus cari ini. Ya, ini adalah X kiri.
Kalau ini sudah jelas ya. Ini adalah Y atas, ini Y bawah. Langsung setengah dia ya. Ini berarti sama dengan berapa nih? 18 tambah 10 ya. 28 ya. 28, ini 28. Oke. Untuk menyelesaikan sumbu X dulu. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Gimana? Saya tunjuk Zulfikar. Zulfikar Adinata. IX. Kita baginya, saya aja yang bagi ya, supaya nggak lama-lama. Baginya ini. Jadi luasan 1, 2, 3, 4, 5. Zulfikar, gimana? Luasan 1 dulu. Kan kita enggak itu garis netral ya. Garis netral sudah kita tahu 28, 28 itu sudah pasti. Dihitung pun juga ketemu segitu. Sekarang luasan 1 dulu. Halo? Zulfikar. Ayo. Mana Zulfikar? Diktekan saya, salah enggak apa-apa, nanti kita betulkan. Kalau diem aja gini, berhenti nih kuliah nih. Gimana tadi? Zulfikar dengar saya enggak? Bapak sepertinya Zulfikar bermasalah pada mic, Pak. Malah Santo itu masa ada masalah. Tahu tambah keluar ini gimana? Ya tak absennya tak coret ini nanti. Mana ini? Zulfikar ya. Kalau nggak masuk lagi saya coret absennya. Tanggung jawab ini berarti.
Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Saya mau nyoba boleh Pak? Siapa nih? Muhammad Zaid. Yang keras, yang keras. Muhammad Zaid Pak. Muhammad Zaid. Naban ini. Iya Pak. Oke. Muhammad Zaid Naban ya. Oke. Iya Pak. Ditulis saya ini. 1 Berapa? per 12 kali 30 Per 12 kali 30 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 ditambah 1 per 12 kali 10. berapa? 1 per 12 kali 10. 12 dari mana? Ini luasan 1 dulu ya? Kamu luasan yang mana nih? Yang 1 Pak. Nah, 1. Terus 12 dari mana? 12 B pangkat 3 ini benar. Terus ditambah lagi? Ada tambahnya enggak? Ada. Sebentar Pak. Zaid? Sebentar Pak. Garis netralnya ini berimpit apa enggak dengan garis netral X? Enggak Pak. Kalau enggak berimpit harus ada tambahannya. Oh jadi cuma yang 1 itu aja ya Pak? Loh. Semua loh, sampai 5 ini. Oke Pak. 1/12 B pangkat 3 sudah betul. Ditambah luas kali jarak kuadratnya berapa? Luasnya 1 ini berapa? 10 10 kali 30. 10 kali 30 kali jarak kuadratnya berapa dia? Terhadap garis Dikali netralnya. 3 kuadrat. Berapa? 3 kuadrat. 3 kuadrat dari mana? 23 Pak, 23 kuadrat Mas. 23 kuadrat. Dari mana 23 kuadrat? Dua 28 dikurang 5 itu Pak. 28 kurang 5? Iya Pak. Ya, 28 kurang 5. Atau itu 20 separuhnya itu kan 10, 18 tambah 5. Jadi 23 kuadrat. Ini luasan 1. Ya. Iya Pak. Boleh nggak saya kalikan 2 ini supaya sekaligus sama dengan 3? Halo? Boleh Pak. Boleh. Ya, jadi ini saya kalikan 2 ya. Ini semua ini saya kalikan 2. Artinya ini adalah, ini sama dengan berapa? Jadi ini itu semuanya sama dengan ini adalah luasan 1 dan 3. Karena simetris, boleh saya jumlah. Terus berikutnya, kita mau pakai luasan yang mana? Zaid? 3 atau 4? 2 atau 4?
2, Pak. 2, oke. Berapa? Berapa, Syekh? Untuk luasan 2? Satu per 12 1/12 dikali 10 kali 10 dikali 36 berapa? 36 36 kuadrat. 3 kuadrat. 3 kuadrat dan 36 kuadrat itu maksudnya gimana? 36 3 kuadrat, Pak. 36 3 kuadrat. Pangkat 3, Pak, sorry. 36 pangkat 3. Ya, Terus? Ada tambahan? sudah, Pak. Kenapa? Karena berhimpit sama garis itu, Pak, garis X. Ini berimpit dengan sumbu X ya. Berarti ini tidak ada lagi tambahan. Ini sama dengan berapa nanti dihitung. Terus luasan yang 3 dan 4 kan boleh dijadikan 1 nih. Boleh ya? Kok 3? 4 dan 5. Luasan 4, sekarang luasan 4. Ini kan luasan berapa nih? 2 ya. Sekarang luasan yang keempat. Per 12 Kali 10 kali 10 dikali kali 8 pangkat 3. ada tambahan? Ada, Pak. Tambah berapa? 8 kali 10, Pak. Kali 10 kali jaraknya, kuadratnya 14 kuadrat. 14 kuadrat. Ini saya kalikan 2 ya. Sama dengan berapa? Ini adalah untuk luasan 4 dan 5. Gitu ya. Nanti dijumlah ini. Ini satuannya tadi, kalau satuannya kalau misalkan senti ya, ini pangkat 4 nanti. Katakanlah ini sentimeter ya. Maka di sini satuannya adalah sentimeter pangkat 4. Ini sentimeter pangkat 4. Ini sentimeter pangkat 4. Nanti di sini juga sentimeter pangkat 4. Nanti ini berapa nih dihitung masing-masing ini. Terus dijumlah. Itu adalah IX. Ya. Atau dengan cara lain. Dengan cara lain, begini. IX itu sama dengan luasan ini semua. Kita anggap penuh. Terus dikurangi yang ini. Kurangi yang ini.
Yang biru muda dan biru tua itu kan titik beratnya berimpit dengan X ya. Berarti nggak ada tambahan. Berarti kita bisa menghitung dia sama dengan 1/12 kali 30, ini 30 ya, dikalikan 56, semua ini, 56 pangkat 3, dikurangi yang biru muda. 1/12 kali 10 kali berapa tuh? 36, ya. 36 pangkat 3, 20 tambah 16 ya, 36 pangkat 3, dikurangi lagi yang biru tua. 1/12 kali 10 kali 20 pangkat 3, sama dengan berapa? Ini harus sama nih. Lebih gampang yang bawah kan ngitungnya sebetulnya. Tapi kalau dihitung harus sama itu. Coba dihitung sekarang. Biar tahu kalau itu sama apa enggak sama. Maaf, Pak. Itu yang apa namanya? Momen inersia yang paling depan ini seharusnya 1/12, Pak. Oh, ini ya. 12. Coba dihitung itu yang hitam dulu, yang atas. 1/12 kali 30, 10 pangkat 3 ditambah sekian itu ketemu berapa? Silakan yang mau ngitung siapa aja, dihitungkan saya. Berapa? Yang pertama dulu. Ada yang hitungnya? Ini dikalikan 2 ya. Rp319.900. Yang atas ya. Berapa? 319.900. Oke. Nomor 2. Maaf, Pak, ini saya ada 38.000. salah hitung. Berapa? Yang atas saya ada salah hitung. Loh, Harusnya 322.400. 320. 2.400. Oke. Yang tengah? 38.880. Yang bawah? Ini sudah kalikan 2 ya, 322 ini? Sudah, Pak. Sudah. Yang bawah ini juga dikalikan 2. Berapa? 32.213,3. Sudah dikalikan 2? Sudah. Berapa? 30? 32.213,3. Setujunya enggak usah ya. Ini dijumlah aja, berapa genepnya itu? 3 ini dijumlah.
393.493. Ini ya. Jadi kalau lihat angkanya ini, jadi yang paling berperan di sini itu adalah yang luasan 1 dan 3 itu ya. Angkanya kan lebih tinggi, dia paling tinggi ya, 322.400. Ya, sekarang ini dihitung. Yang depan, 1/12 biaya pangkat 3-nya ini berapa? Sama, Pak. Ya? Sama. Sama, Pak. Ini sama ketemunya? Iya, Pak. Iya. Nah, ini loh, saya coba hitung salah satu ini berapa ini, yang depan? 12 kali 30 kali 56 pangkat 3 ini berapa? 439. 4? 39. 040. 040. Ya, Pak. Yang kedua? 38. 880. 880. 0. Yang ini? 6667. 6667. Gini. Iya, Pak. Loh. Itu sebenarnya koma, Pak. Koma gini. 6667 gitu, Pak. Loh. Kok banyak banget? 6-nya 4 kali baru koma, Pak. 666,67 gitu, Pak. 6.666,67. Oh, 6.000. Iya, Pak. 6.066,67. 6.000. Loh, ada nolnya kalau gitu, 6.066 ini. 6.600 toh. Oh iya, Pak. Iya, Pak. 6.600. Sama 67 gini. Iya, Pak. Ini kalau dihitung sama ya. 393, 493. Betul? Sama? Sama, Pak. Biasa. Ya itu. Sehingga kita bisa cari dengan cara apapun ya. Yang penting benar gitu loh. Kalau kita cari yang seperti yang atas itu yang saya tulis, itu lebih rumit. Tapi hasilnya juga sama-sama juga. Tapi kan di bawah ini kan lebih gampang. Satu baris itu selesai. Hasilnya toh juga sama. Begitu? Ya, oke. Nanti hari Rabu ya. Hari Senin nanti saya kasih PR ini. Sekarang coba Anda latihan. Ini waktunya soalnya sudah habis. Nanti bentuknya macam-macam ini nanti. Jadi, bentuknya seperti itu. Ya. Kalau sudah, ini boleh saya hapus. Saya akhiri sampai di sini dulu ya. Mekanika bahan ini nanti kita ketemu ini 32 kali ya. Ini baru yang ke-6. Baru yang ke-6 ini. Baru yang ke-6, masih banyak ya, tapi yang dibahas juga banyak banget nih nanti.